Pak Presiden mencanangkan ini kan banyak dikecam tuh. Ya. Apa-apaan sih? Ada yang mengatakan lebih baik support pendidikannya daripada makan bergizi gratis. Ya. Ada dua risiko yang besar memang di program makan bergizi ini adalah satu penyalahgunaan anggaran, yang kedua. Kalau anggaran berapa ya, Prof? Saya senang sih sebetulnya dapat kritikan seperti itu karena itu membuat kita terpacu ya. Dan saya ingin menjawabnya dengan kinerja. Ya kan? Pengawasnya gimana, Prof? Menyesal gak menerima amanah yang menyita waktu ya, banyak diomongin orang gitu. Dulu waktu Pak Prabowo meminta Prof Dadan untuk memimpin ini, derdek gak? Baik, ini perbincangan kali ini menarik ya. Apa ini orang sangat penting yang berperan langsung, bertanggung jawab langsung untuk meningkatkan IQ bangsa. Gitu ya ngomongnya. Jadi Kepala BGN Badan Gizi Nasional ya. Ini sahabat saya Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana. Orang Garut ini, Pak. Selamat bertemu, Pak. Wah, janjinya 7 kali dibatalin nih. Sibuk banget ya, Prof? Sudah 6 bulan ya. Sibuk banget? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bergerak terus ya? Alhamdulillah. Jadi ini kita sekarang dalam proses percepatan. Dipercepat. Percepatan karena sebetulnya kan anggaran tahun 2025 ini hanya 71 triliun ya. Untuk 17,5 juta maksimal. Oke. Tapi setelah program ini di roll out tanggal 6 Januari, itu kan antusiasme masyarakat tinggi. Antusiasme dalam minta? Minta. Atau mau membantu? Minta. Oke. Minta agar sekolah-sekolahnya segera dapat makan bergizi. Oke. Anak-anaknya juga ingin mengalami makan bergizi, orang tuanya juga demikian, dan baik. itu ditangkap oleh Pak Presiden sehingga Pak Presiden meminta terjadinya percepatan dan beliau meminta agar tahun ini semua dapat manfaat. Anggarannya ditambah. Anggaran ditambah. Prof, yang banyak orang belum tahu itu ada nggak sih apa klasifikasinya? Ini boleh dapat, ini tidak perlu karena mungkin dari lingkungan yang ekonominya tinggi atau sekolah-sekolah yang bagus gitu, yang anak-anak orang berada. Ada nggak sih? Atau semua anak-anak dapat? Jadi dalam hitungan kami ketika menyusun program ini, itu semua. Semua. Karena mau yang di Jakarta Selatan, mau yang di Miangas dapat? Dapat semua karena Pak Presiden itu melihat seluruhnya adalah warga negara. Seluruh anak-anak itu adalah anak bangsa. Mereka berhak atas akses terhadap makan bergizi. Ya, tapi kemudian dalam pelaksanaannya kita kan melihat prioritas. Jadi untuk sekolah-sekolah yang memang terlihat mampu dan mewah lah. Sementara ini tidak menjadi target kami. Tapi kalau itu anak yang mampu tapi di sekolah negeri, pasti kebagian. Ya, karena kami tidak membeda-bedakan. Gitu. Setuju. Ya, karena berapa sih jatahnya satu orang sekarang per anak? Per anak kalau yang sampai usia SD kelas 3 tuh untuk bahan bakunya saja ya. Itu 8.000. Untuk lainnya 10.000. Tapi itu sangat tergantung dari indeks kemahalan daerah juga. Jadi totalnya berapa? Average berapa, Prof? Average itu antara 13 dan 15.000. 13.000. Ya. Ya, kita kebayang tuh kalau sekolah-sekolah elit di Jakarta Selatan itu uang jajanan anak-anaknya. Makanya untuk lebih dari itu ya. Elit kan, sebelum kami melaksanakan kami survei juga. Jadi sekolah-sekolah itu kami tanya, bersediakah menerima makan bergizi? Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak. Tapi rata-rata sih yang sekolah mewah sih enggak. Kalau sebarannya udah seluruh Indonesia kah? Alhamdulillah sudah provinsi? Di 38 provinsi. 38 provinsi. Di 502 kabupaten. Wow. Di 4.777 kecamatan. Jadi sudah di 100% provinsi, 97% kabupaten, 67% kecamatan. Wow. Kerja keras juga ya, Prof? Alhamdulillah. Saya potong. Profesornya Prof Dadan itu ya, yang ahli serangga juga ya? Ya, saya belajar kan di S1-nya proteksi tanaman, hama penyakit lah. Terus? Jadi kalau kita memproduksi pertanian, kan ada potensi produksi dari tanaman. Nah, salah satu gangguan yang bisa menurunkan potensi produksi itu adalah hama penyakit. Nah, saya itu termasuk yang
mencoba memahami organisme yang bisa mengganggu potensi produksi itu. Kalau di manusia tuh dokter lah. Itu IPB ya, IPB ya. Oke. Kemudian terus S3-nya entomologi. Angewandte entomologi terapan di Jerman. Di Hannover. Di Hannover. Oh, iya. Dua, awalnya di Bonn. S2-nya? Tidak ada S2 karena saya waktu berangkat ke Jerman kan S1. Oke. Ijazah saya dikirim ke pusat penyetaraan ijazah di Bonn. Kemudian dianggap setara dengan lulusan Jerman diplom agrar engineer. Nah kemudian saya boleh lanjut S3 dengan syarat mengambil ujian persamaan 3 mata kuliah. Nah kemudian saya selesaikan di Bonn. Jadi saya di Bonn itu bukan S2 tetapi menyelesaikan ujian persamaan. Tadinya mau lanjut di Bonn tapi karena ada satu dan lain hal saya pindah ke Hannover dan alhamdulillah selesai di Hannover. S3. Ahli serangga. Iya. Itukah yang menyebabkan Prof Dadan sempat kontroversial atau mengusulkan agar mengkonsumsi serangga yang gizinya tinggi banget? Iya, waktu itu saya bicara begini, kan ada kearifan lokal ya di daerah ini. Masyarakat sudah biasa, seperti misalnya di Papua ya, makan ulat sagu, kemudian di Jawa Tengah itu kan di Gunung Kidul biasa dengan makan belalang. Nah, kemudian program di Makan Bergizi ini kan Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Jadi menunya diramu oleh sarjana gizi atau ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi saya sedang mencontohkan tentang protein. Jadi kalau misalnya di satu daerah itu sudah terbiasa dengan protein tertentu, ya silakan. Jika secara ekonomis memungkinkan bisa digunakan gitu. Ribut dulu ya? Ya sempat masuk kontroversi. Tapi jalan nggak Prof? Ada yang jalan nggak? Untuk yang menu itu? Menu itu? Enggak, karena gini, di Indonesia itu kan masyarakat secara lokal makan sporadis dan tidak diproduksi. Jadi kalau misalnya masuk dalam program Makan Bergizi, jelas tidak memungkinkan untuk menyiapkan menunya. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menyiapkan. Karena yang paling praktis sekarang protein itu yang bisa massal kan ikan, daging sapi, ayam, telur gitu. Kan itu secara ekonomi juga harus masuk hitungan. Nah kalau di Cina memang sudah diproduksi besar-besaran bahkan bisa ekspor. Di Indonesia belum ada. Baik, menuju ke sana kah? Mungkin suatu saat ketika ada yang melihat bahwa kan FAO sendiri mengatakan bahwa the insect is the future protein gitu. Karena dari segi kandungan komposisinya bagus, tetapi di dalam menghasilkan jumlah protein yang sama itu lebih efisien dan tidak merusak lingkungan. Makanya dilirik oleh FAO untuk the future protein. Tapi di Indonesia kayaknya belum. Stok juga belum tuh banyak kan, musiman juga kali ya kayak belalang. Makanya di Indonesia kan lebih alamiah ya. Lebih alamiah. Kalau di Cina sudah diproduksi besar-besaran. Dikembangbiakan. Dan sudah diekspor. Prof, saya ingat banget ya, saya dulu Dewan Pakar ya. Dewan Pakar kita ya kemudian membahas tentang makan bergizi, saya ingat banget tuh di Hotel Kemang ya. Wah, jadi saya tuh agak bingung ya. Wah, kok ada begini sih? Apakah nggak ada yang lebih penting? Ternyata penting banget setelah kita melihat IQ dari penduduk Indonesia rata-ratanya terbawah di ASEAN ya, Prof? Ya, Pak Helmi kan paham ya, bahwa penduduk Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun. Dan akan tetap tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Dan 20 tahun dari sekarang? 20 tahun dari sekarang, masih 40 juta dari sekarang. Dan kalau dianalisis ya secara data, pertumbuhan penduduk itu bersumber dari golongan mana? Ternyata setelah dicek itu ternyata dari kalangan yang orang tuanya pendidikannya hanya rata-rata 9 tahun. Oh, SMP? SMP, karena rata-rata penduduk Indonesia kan lama pendidikannya 9 tahun, SMP. Itulah yang menghasilkan banyak anak, lebih dari 2. Dan pertumbuhan penduduk Indonesia lahir dari situ. Jadi kalau kami intervensi di lapangan itu, 60% dari mereka itu tidak punya akses yang bagus terhadap gizi dengan menu seimbang. Karena penghasilannya? Ya penghasilannya rata-rata di bawah. Iya, desil 1, desil 2.
Oh ya? Ya, Berapa itu? 1.200, 1,2 per bulan. Per bulan, satu keluarga? Satu keluarga. Satu keluarga. Iya, Dan yang kelompok inilah yang menghasilkan anak lebih dari 2. Lebih dari 2. Iya. Karena kalau golongan atas itu anggota rumah tangganya hanya 2,84. Jadi kalau ada satu ibu, satu bapak, anaknya rata-rata 0,84. Satu pun tidak sampai? Nggak sampai. Jadi kalau ada 100 keluarga kelas atas, 84 keluarga anaknya 1, 16 keluarga anaknya 0. Yang kelas menengah itu anggota rumah tangganya 3,21. Oh. Jadi kalau ada 100 keluarga kelas menengah, 21 keluarga anaknya 2, 79 keluarga anaknya 1. Itu pun pasti declining juga kan, karena 2 orang digantikan oleh 1,2. 2 orang digantikan tidak sampai 2. Tidak sampai 2. Dan ini tren dari negara-negara maju ya, Prof ya? Iya. Ada yang nikah nggak mau punya anak. Mirip seperti yang kalangan atas dan menengah ini sudah mirip seperti yang terjadi di Jepang dan Korea. Singapura. Tapi depopulasi. Yang tren menurun itu kan 2 negara sekarang, Korea dan Jepang. Itu sudah terbukti. Korea itu tahun kemarin saja turun kurang lebih sekitar 41.000. Jepang itu malah lebih besar lagi. Saya pikir China pun turun ya, Prof, karena one child policy dan sebagainya. Kemudian pendidikan meningkat, dan kemudian setelah pendidikan meningkat, orang rata-rata mendelay pernikahan, bahkan tidak ingin punya anak. Kalaupun punya anak cukup 1. Cukup 1. Kadang-kadang lebih senang melihara pet. Iya. Karena dia bilang anak itu mahal. Dan itulah yang terjadi di Indonesia sekarang, bahwa Jawa Barat aja nggak usah jauh-jauh, Pak Helmi ya. Itu rata-rata lama pendidikan masyarakat Jawa Barat itu hanya 8,8. Jadi lulus SMP aja enggak. Dan Pak Helmi bisa survei lah ke satu sekolah. Nggak usah jauh-jauh di Pasir Angin di Bogor. Itu ada anak kelas 6 yang dia tuh anak keempat. Ada juga anak keempat. Iya, anak keempat. Artinya kan lebih dari 2 gitu. Kemudian ada juga yang masih punya adik gitu. Jadi tingkat pendidikannya rendah dan anaknya banyak. Karena memang semakin tinggi tingkat pendidikan kan kesadaran terhadap keluarganya meningkat. Dan kemudian rata-rata juga biasanya akan mengurangi banyak anak lah, punya banyak anak gitu. Itu tren itu ya? Tren, dan oleh sebab itu nggak heran kalau IQ rata-rata kita seperti yang dinilai lembaga internasional itu. Kenapa? Karena 60% populasinya diukur dari yang itu tadi tuh, yang lahir dari keluarga yang pendidikan orang tuanya hanya SMP. Dan penghasilannya cuma 1,2. Artinya apa? Asupan gizinya kurang. Pastilah sangat kurang. Ya, karena kalau mereka makan itu kan hanya cukup nasi, ada bala-bala, ada mie, ada kentang, kerupuk. Nggak ada proteinnya. Ya semua karbohidrat. Anak-anak yang kita intervensi di Sukabumi ya, di Pilot Project kita yang sekarang udah 1,5 tahun, itu makan daging sapi aja setahun sekali. Itu pun nunggu apa ya? Nunggu Idul Adha. Saya dulu termasuk begitu, Prof. Tapi saya di Palembang makan ikan, walaupun keluarga miskin ya. Ikan tinggal mancing. Prof, kalau saya ini agak lumayan ya. Dulu kan IQ rata-rata penduduk Indonesia itu cuma 78. Ya, sekarang saya lihat data terakhir itu 92. Walaupun kita tetap terendah di Asia Tenggara ya. Singapura udah 105 kali ya. Vietnam juga jauh di atas kita gitu. Itu alasan karena kurang gizi itu ya, Prof? Iya, karena populasi kita besar dan yang tumbuhnya itu dari kalangan yang pendidikan orang tuanya pendidikannya rendah dan pendapatannya rendah. Sehingga kenapa Pak Presiden mengatakan makan bergizi ini langkah strategik. Karena kita ingin menciptakan generasi yang berkualitas di tahun 2045, yang sehat, yang kuat di tahun 2045. Sesuai dengan purpose kita ya untuk jadi Big Four. Pak Helmi harus tahu, anak-anak yang sekarang ada dalam kandungan, yang sekarang baru balita, di SD, SMP, SMA, 20 tahun kemudian kan mereka tenaga kerja produktif. Iya kan? 20 tahun lagi. Kita akhirnya akan digantikan oleh mereka. Nah, kalau mereka tidak kita siapkan dengan gizi seimbang dari sekarang, kita khawatirkan kita akan dapatkan bonus demografi dengan kualitas SDM yang rendah. Sulit untuk mengejar cita-cita kita ya. Iya.
memang usaha besar. Saya ingat betul dan waktu ini keberanian besar dari Pak Prabowo. Presiden. Ya. Pak Prabowo. Ya. Waktu Pak Presiden mencanangkan ini kan banyak dikecam tuh. Ya. Apa-apaan sih? Ada yang mengatakan lebih baik support pendidikannya daripada makan bergizi gratis. Ya. Masih ada nggak alasan argumentasi dari Prof Dadan gitu yang bisa mengcounter ini? Ya, gini. Memang ada orang mengatakan lebih baik pendidikan gratis. Nah sekarang Pak Presiden sudah membuktikan ada sekolah rakyat. Ya. Anak-anak yang tidak sekolah di pinggir jalan ditampung oleh sekolah rakyat, dikasih pendidikan, langsung juga dikasih makan bergizinya, makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dan bahkan ini investasi kali ya? Investasi besar ya. Untuk ke depan. Nah kemudian ada hasil analisis yang cukup menarik terkait dengan apakah pendidikan gratis atau makan bergizi. Ya. Dari hasil analisis itu, ini terbaru nih, anak muda yang sangat concern apa sih yang menyebabkan banyak anak putus sekolah. Ya. Kan pendidikan di kita sudah gratis ya. Ya. Sebagian besar kecuali sekolah-sekolah swasta yang terkenal kan. Dan ternyata yang membuat banyak keluarga anaknya putus sekolah, drop out, karena kemampuan orang tua memberi jajan uang harian kepada anak. Itu yang menyebabkan banyak putus sekolah. Gitu. Jadi hadirnya makan bergizi menyelamatkan mereka. Seperti itu. Jadi mereka sekarang kalau ke sekolah tidak lagi membutuhkan bekal gitu karena sudah disiapkan di sekolah. Atau yang dikasih jajan sedikit bisa ditabung juga gitu karena makannya sudah ada di sekolah gitu. Prof, sudah ada nggak penelitian mungkin setelah ini diterapkan berapa bulan gitu mungkin angka stunting turun? Ya, kita baru bisa memberi contoh yang di Warung Kiara ya, karena kami kan membuat pilot project itu di Januari 2024, itu sudah jalan 1,5 tahun, itu sudah ada hasil yang bagus. Yang utama yang paling bisa dilihat dari seluruh yang sekarang diintervensi itu kehadiran mereka sekolah ya. Absensi lebih bagus. Gairah anak untuk masuk sekolah tuh bagus sekali. Bahkan di Papua itu ada seorang nenek cerita dulu kalau sebelum ada makan bergizi cucunya tuh susah sekali dibangunkan pagi. Nah sekarang neneknya yang dibangunkan oleh cucunya untuk pergi sekolah. Itu yang sudah pasti dari sikap kehadiran. Nah yang kedua dari segi semangat orang belajar ya, konsentrasi itu sudah ada. Dari kajian terkait dengan intervensi di ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita, kami ada data terkait dengan meningkatnya berat badan, berkurangnya angka defisiensi. Nah itu sudah ada. Nah, tapi baru yang di Warung Kiara saja. Kenapa? Karena itu sudah 1,5 tahun. Tapi untuk yang lain-lain nanti kami akan persilahkan lembaga independen lah untuk melakukan kajian kajian supaya lebih objektif ya. Prof, ada yang mengatakan bahwa peningkatan gizi itu atau meningkatkan IQ itu mestinya efektif untuk bayi yang masih ada dalam kandungan dan sampai usia 3 tahun 5 tahun. Dan sekarang kan di usia yang lebih tinggi dia dapat makan bergizi. Kami intervensi dua-duanya. Jadi ada grafik terbaru yang dikeluarkan oleh satu jurnal ilmiah di tahun 2024 bahwa ada 2 titik penting di dalam perkembangan anak. Yang pertama adalah 1000 hari pertama. 1000 hari pertama, sekitar 3 tahun ya. 2 tahun di luar kandungan. Ya. Jadi, dihitung dari janin. Dari dalam ya. Jadi kan Pak Presiden itu sudah memikirkan SDM Indonesia masa depan mulai dalam kandungan. Jadi ibu hamil kita intervensi, begitu keluar menyusui kita intervensi dan sampai anak itu 1000 hari pertama itu untuk mencegah stunting. Nah, tapi jangan lupa bahwa ada titik kritis kedua yang harus kita intervensi, yaitu ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 18 tahun. Ini untuk itu usia sekolah dong ya? Usia sekolah, makanya kita intervensi mulai dari ibu hamil, ibu menyusui sampai SMA, karena disitulah mereka akan tumbuh dengan tubuh yang optimal kalau kita intervensi. Dan ini saya meskipun baru mendapatkan bukti yang bagus dengan grafik yang keluar dari jurnal ilmiah 2024, secara feeling sudah kami terapkan di rumah. Jadi kami sudah yakin bahwa ketika istri saya hamil, saya harus perhatikan gizinya, makanannya cukup. Kemudian ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 18, waktu itu ada keinginan dari istri untuk stop makan anak itu karena
udah obesitas, tapi saya bilang jangan, biarkan sampai SMA. Dan ternyata terbukti karena 2 anak saya itu nggak ada yang lebih rendah tinggi badannya dari 181. Yang pertama 181, yang kedua 185. Bapaknya tinggi. Bapaknya 168, anak saya udah 180-an. Oh gitu ya. Jadi itu gizi tinggi badan ini bukan hanya masalah genetik, tapi juga asupan. Ya. Emang ibu hamil dapat intervensi apa, Bro? Sama, makan bergizi. Dikasih susu juga? Ya, jadi gini, kalau ibu hamil hari Senin kita kirim makanan, tapi tidak semua ibu hamil kan suka makan yang kadang-kadang ada kebutuhan khusus ya. Tapi yang kita berikan kebutuhan kebutuhan tambahan, misalnya seperti susu yang mengandung asam folat atau kandungan-kandungan lain yang diperlukan oleh ibu hamil. Anak balita juga demikian, dan kita kirim ke rumah masing-masing kalau ibu hamil. Sama anak balita itu kirim ke rumah, dan kadang-kadang mereka berkumpul di posyandu. Nah kemudian anak sekolah kita kirim ke sekolah. Nah kemudian Pak Presiden kelihatannya melihat kalau mengirim makanan ke sekolah, ini kan sudah fenomena umum di dunia, sudah 76 negara ya melakukan karena ada School Meal Coalition. Tapi untuk pengiriman makanan ke rumah, ke ibu hamil, ibu menyusui anak balita, ini Indonesia lah yang melakukannya, dan kita menjadi fokus juga ke situ karena ini menjadi kebanggaan tersendiri. Dulu waktu saya termasuk campaign ya, walaupun semula apa sih ini program ini, terus saya melihat bahwa ternyata di negara-negara maju juga pernah atau masih sampai sekarang melakukan makanan pemberian makan bergizi gratis ya untuk anak-anak ya, Prof ya. Tapi dulu juga kita berharap bahwa ini akan membuka banyak sekali lapangan kerja, banyak sekali peluang bisnis karena pasti akan melibatkan banyak perusahaan UKM, ibu-ibu untuk memasak dan sebagainya. Ya makanya kita kemas. Uang ini kan besar. Kalau kita hanya menyasar ke pemenuhan gizi, sayang. Karena hanya dapat satu sisi. Kemudian kita kemas dalam bentuk ekosistem. Makanya kami buat apa yang disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. SPPG. Ya, SPPG ini kita tempatkan, pertama kali kita menentukan titiknya di aglomerasi. Kalau daerah aglomerasi itu di sekitar sekolah-sekolah. Karena untuk menentukan titik yang pas kan harus menentukan geospasial yang statik ya. Oh ini kayak cloud kitchen gitu ya? Iya, betul. Untuk mengirim beberapa sekolah, Jadi ada sekolah, kalau di Warung Kiara yang Sukabumi itu 1 SPPG untuk 20 sekolah. Di Bogor 1 SPPG untuk 6 sekolah. Di daerah tertentu hanya 5 sekolah, tergantung dari student body sekolah itu. Penentuan titiknya pertama kali adalah berbasis gedung sekolah itu. Jadi kami punya data Dapodik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana geospasialnya disitulah 1 titik untuk 1 SPPG. Cari paling tengah ya? Paling tengah. Nanti setelah berdiri, kemudian 30 menit pengiriman kita cari berapa ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Karena untuk menentukan data mereka, itu tidak bisa pakai data yang sebelumnya. 2023 nggak bisa pakai datanya karena mungkin belum ada yang hamil atau belum menikah atau sudah menikah tapi belum hamil. Ini data mutakhir ya, update paling update. Nanti sebetulnya kami lah yang memiliki data paling update setelah kami melayani. Nah kemudian kami kemas dalam bentuk ekosistem di mana kami tetapkan penerima manfaatnya ada yang di atas 1.000, ada yang di bawah 1.000. Nah sekarang itu yang sudah jalan hampir 3.000 SPPG. Itu rata-rata melayani minimal 3.000. 3.000 penerima manfaat. Dan kami batasi sampai 4.000. Nah dengan 3.000 itu artinya terbentuk kebutuhan baru atau new demand atau new emerging market. Meskipun anak itu sudah biasa makan, tetapi ini adalah program khusus yang kemudian anak itu diberi makan yang tidak, mungkin jarang mereka makan. Jadi dengan 3.000 itu Pak Helmi, kalau kita misalnya makan telur, masak telur maka butuh 3.000 telur sekali masak. Butuh 200 kg beras. Kalau masak ayam butuh 350 ayam yang rata-rata 1 kilo. Butuh setiap hari 300 kg sayur. Butuh 350 kg buah. Butuh 450 liter susu. Jadi artinya ada market baru yang meng-create demand ya. Meng-create demand yang jadi petani, peternak
semua akan kebagian. Betul, kebagian. Mendapatkan tambahan. Betul. Ya. Jadi ini adalah suatu peluang baru untuk meningkatkan produktivitas wilayah. Karena satu SPPG ini 1 tahun akan mengelola uang kurang lebih 10 miliar. Satu SPPG? Satu SPPG. Setahun? Setahun. Kalau di Jawa, satu SPPG itu satu desa. Ya kan? Pengawasannya gimana, Prof? Ya, gini, program ini dibawa oleh personel Badan Gizi ke daerah. Ya kan? Kemudian mereka itu akan menjadi kepala SPPG dan personel ini dididik secara khusus. Apa yang disebut dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia itu adalah program khusus kita untuk memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Oh, dia apa volunteer kah atau memang direkrut? Direkrut. Perpanjangan tangan dari BGN? BGN, betul. Jadi ini program yang dibawa oleh Messenger, kemudian dikelola oleh Messenger, dilaksanakan oleh Messenger, dilaporkan oleh Messenger. Oke. Jadi ini contoh dana desa ya. Dana desa itu kan 1 miliar satu desa per tahun. Kira-kira rata-rata. Rata-rata. Kemudian uangnya masuk ke Pemda, ya kan. Kemudian ada pendamping desa. Nah, pendamping desa itu tidak bisa mengelola uang. Nah, kalau di Badan Gizi, kepala SPPG ini mengelola uang. Nah, mengelola uang, mengawasi, melaksanakan, melaporkan. Jadi uang ini dibawa oleh personel Badan Gizi ke daerah masing-masing. Dan uang itu langsung dari KPPN, bukan dari rekening Badan Gizi. Siapa yang mengawasi mereka ya? Kan banyak sekali terjadi dana desa dicelewengkan segala macam. Kemudian kami buat dalam mekanisme bantuan pemerintah, di mana bantuan pemerintah itu harus ada mitra. Ya. Nah, kenapa kemudian sekarang rame orang bentuk yayasan? Karena uang itu seharusnya masuk ke rekening yayasan. Nah, kemudian kami modifikasi juknisnya, rekening yayasan itu harus diawasi oleh 2 orang. Satu oleh personal dari yayasan, satu lagi oleh pegawai kami yang kami tunjuk itu. Nah, sekarang rekening yayasannya kita ubah menjadi virtual account. Jadi kita buatlah virtual account. Jadi begitu ada mitra melamar jadi mitra Badan Gizi, disetujui jalan, kemudian ditentukanlah oleh kami kepala SPPG-nya. Kemudian ada person in charge dari yayasan, kita buatkan virtual account yang diverifikasi oleh 2 orang. Siapa aja? Satu oleh pegawai kami itu kepala SPPG, satu lagi oleh personal dari yayasan. Itu. Jadi pembelanjaan, keputusan itu diputuskan oleh berdua, saling mengawasi. Jadi kalau ada yang satu dominan, katakanlah yang yayasan ini dominan, pegawai kami pasti lapor kan. Kalau pegawai kami dominan, pasti yayasan lapor kan. Ada mekanisme kayak gitu? Ada. Kalau dua-duanya berkoalisi ya kita kirim aparat penegak hukum untuk mengaudit. Sudah ada nggak yang terjadi penyelewengan? Bukan penyelewengan ya, ada misalnya upaya untuk kan kita tetapkan pagu itu 3 komponen. Bahan baku sifatnya ad cost yang 10.000 itu. Ad cost ya. Kemudian operasional 3.000 sifatnya ad cost juga, sama insentif. Nah, yang berhak untuk mitra dan tidak perlu terlalu banyak pertanggungjawaban adalah insentif. Tapi untuk bahan baku dan operasional sifatnya ad cost berbasis referensi harga pasar. Memang ada upaya markup. Nah, itu mungkin sekali 2 kali bisa lolos, tapi ada yang sudah mencoba-coba langsung diaudit oleh BPKP dan sudah diminta untuk mengembalikan dana itu. Punya berapa pegawai, Prof, sekarang? BGN? Ya, sekarang kalau calon kepala SPPG sudah kami didik berhasil 33.000. Dan semua diangkat jadi P3K. P3K ya? Ya, P3K. Nah, kemudian nanti mereka itu di daerah didampingi oleh 2 orang. Satu oleh sarjana gizi, satu lagi oleh sarjana akuntan. Itu yang direkrut juga? Direkrut juga. Menjadi pegawai BGN juga? Ya, tapi yang gizi dan akuntan sifatnya lokal. Ya, yang tidak dididik secara terpusat. Oh, diambil dari lokal. Tenaga lokal. Itu per kecamatan? Tergantung, bukan per kecamatan. Kalau misalnya satu SPPG di desa, ya desa itu. Gitu. Kalau jumlah siswanya atau penerimaan manfaatnya sedikit dan ada level kecamatan. Tapi rata-rata sih level desa ya. Level desa. Dan kemudian nanti yayasan akan merekrut relawan. Yang masak, yang mencuci, yang ngomorsi itu jumlahnya antara 30 sampai 47. Nah, itu
tanggung jawab yayasan. Tapi yang bayar tetap Badan Gizi juga melalui dana operasional itu. Ada berapa yayasan sudah terbentuk? Sekarang alhamdulillah hampir 3.000, sampai saya datang ke sini ada 2.997. Masih banyak banget tuh kebutuhannya. Satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ya, kita perkirakan di November akan ada 30.000. 30.000. Ya, tapi kami sekarang sedang bekerja keras karena kami sedang memverifikasi kurang lebih 15.000 mitra yang sudah mendaftar. Oke. Dan ini kami sedang sebar sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk memverifikasi itu. Long way to go ya? Long way to go, tapi tidak terasa bahwa percepatan terjadi. Bahkan mungkin tanggal 10 itu kami sudah akan punya kurang lebih 5.200-an satuan pelayanan pemenuhan gizi. 10 apa? 10 Agustus. 10 Agustus. Iya. Kita sekarang rekaman tanggal 5 ini. Tanggal 4. Tanggal 4 Agustus. 4. Wow. Aja 6 hari lagi kita akan bertambah kurang lebih 2.000-an. Pantas saya nyari waktu Prof Dadan susah banget. Dan itu artinya kemarin dari Padang ya? Iya, artinya tanggal 10 ini kita sudah akan melayani 15 juta. 15 juta. Pak Helmi tahu nggak 15 juta itu setara dengan penduduk mana? Sekarang aja kita sudah 8 juta nih. 8 juta aja udah di atas Singapura. Singapura itu hanya 4,2. 2 kali Singapura ya. Ya kan, kemudian residennya 1,8. Jadi 6 juta lah mereka. Mungkin sudah dengan seluruh turis yang ada di Singapura. Dan plus Brunei Darussalam. Kalau di New Zealand ini sama dengan memberi makan 5,2 penduduk New Zealand. Dan kemudian mungkin 2,8 juta domba ya. Ya. Atau 1,8 juta domba gitu. Karena tidak ada lagi orang di New Zealand itu. Kalau di negara-negara seperti Norwegia, Finlandia, pendidikan segitu-gitu juga. Ya sekitar 5 juta. Jadi makanya orang-orang di Eropa bingung juga. Indonesia bukan sebagai negara pemberi makan gratis, kok tiba-tiba sekarang sudah memberi makan melebihi penduduk negaranya mereka. Begitu. Gimana bisa? Nah itulah yang ini memang ajaib ya, kita bisa melakukannya. Mereka bingung kenapa? Karena geografis kita kan sulit. Dari Sabang sampai Merauke dan ada laut, ada sungai, ada selat, ada hutan, ada gunung, ada lembah. Tapi alhamdulillah sistem yang kita kembangkan memungkinkan ini bisa menyebar merata di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini kalau Pak Helmi coba-coba masuk di portal Mitra, mendaftarkan calon SPPG di mana gitu, sudah kuotanya udah habis. Begitu banyak yang daftar? Makin banyaknya. Jadi membuka lapangan kerja juga ya? Tentu saja, karena sekarang aja kita sudah memperkerjakan kurang lebih 110.000. Yang terlibat? Yang terlibat. Baru yang terlibat langsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah kemarin kami dengan Menteri UMKM ke Tangerang Selatan. Karena satu SPPG itu kan membutuhkan minimal 15 supplier. Ya, ada supply chain-nya ya? Iya, supply beras. Oh itu belum dihitung tuh? Ya, yang terlibat di situ? Belum. Kan bahkan di Tangerang Selatan itu ada satu supplier yang sudah merekrut 15 orang ibu-ibu juga untuk menyiapkan bahan baku supaya dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu packing ya. Itu belum juga. Lagi yang distribusi ya, Prof? Betul. Jadi kelihatannya kalau gabungan ya antara yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan suppliernya mungkin akan sekitar dugaan saya antara 2,5 sampai 3 juta di akhir tahun ini. Dulu waktu Pak Prabowo meminta Prof Dadan untuk memimpin ini, derdek nggak itu? Ya saya tidak terbayangkan ya. Bayangkan. Kan badan ini belum pernah ada ya. Program ini pun belum pernah ada. Dan saya kan juga baru masuk di Kementerian Pertahanan itu kan 2020. Secara personal dekat dengan Pak Presiden itu kan baru Juni 2023. Ketika kami diminta menjadi tim pakar untuk menyusun visi misi. Disitulah hubungan intens karena seminggu kan bisa 3 kali, 4 kali berdiskusi, menyusun program. Dan saya pikir karena ini program utama dan kemudian anggarannya juga pasti besar, ini pasti akan dipimpin oleh orang yang sudah lama lah berhubungan dengan Pak Presiden ya. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba saya digini kan berani nggak mimpin begitu. Saya waktu itu hanya jawab,
Kalau saya diminta, saya pasti laksanakan gitu aja. Dan ternyata benar gitu, bukan hanya pertanyaan di lingkup tertutup. Dan ya sejauh ini sih saya melakukan yang terbaik lah untuk menjaga amanah itu. Menyesal gak menerima amanah yang menyita waktu ya, banyak diomongin orang gitu? Menyesal karena jadi terkenal saya. Padahal saya termasuk yang nyantai gitu. Inginnya itu kan cita-citanya ya saya tetap jadi tim pakar lah gitu. Jadi tetap jadi dosen. Paling ya. Ini terlibat terjun langsung. Terjun langsung. Tapi karena ini menurut saya amanah besar ya, kepercayaan yang tidak mudah gitu untuk seorang presiden yang namanya Prabowo Subianto yang percaya orang gitu. Jadi menurut saya kehormatan. Hambatan terbesar apa, Prof? Saya melihatnya ini tantangan bukan hambatan ya. Yang paling utama sebetulnya dari organisasi ya. Karena ini kan organisasi gak baru. Gampang ya, baru. Untuk menyusun organisasi baru sampai lengkap itu minimal 8 bulan. Dan ini kita juga belum lengkap sampai sekarang karena kita kejar-kejaran antara menyusun. Di awal kan banyak dikritisi ya, nggak siap, nggak dibayar, ada yang makanannya di bawah standar, ada apa lagi? Ada keracunan sampai sekarang nggak ada yang keracunan? Ada masih, tapi kami berusaha untuk menghindarkan kejadian-kejadian itu dengan meningkatkan SOP-SOP-nya. Tapi ada dua risiko yang besar memang di program makanan bergizi ini adalah satu penyalahgunaan anggaran, yang kedua keracunan. Tapi kalau saya jujur ditanya, saya lebih takut ke yang kedua dibanding yang pertama. Kalau yang pertama kan bisa kita dengan sistem yang kita buat, bisa kita usut. Peluangnya tuh kecil sekali untuk terjadi penyalahgunaan anggaran. Tapi keracunan ini beratnya karena rantainya panjang, mulai dari bahan baku, processing, delivery, penyiapan sampai kondisi anak. Karena bisa saja pada saat yang sama anak itu dalam keadaan sakit, makan, muntah gitu, itu bisa memancing yang lain muntah dan orang akan melihatnya itu satu berita. Jadi kondisi anak pun sangat menentukan, termasuk kita kan nggak tahu anak itu makan yang lainnya juga gitu kan, seperti itu. No news good news ya. Ya betul. Jadi memang yang tantangan terbesarnya sebetulnya di kelengkapan organisasi sama peraturan. Dulu ibu-ibu yang dulu marah-marah karena nggak dibayar itu udah nggak ada lagi kayak gitu. Udah selesai itu, kan cuma satu aja. Satu aja. Ya. Memang butuh waktu juga ya untuk membereskan masalah administrasi pembayaran. Ya alhamdulillah, makanya gini kan saya katakan segala sesuatu kan merupakan proses dan sangat membutuhkan waktu. Ya awal kan kita ketika launching tanggal 6 itu, bahkan anggaran kita pun masih diblokir. Belum bisa dicairkan tanggal 6 itu, tapi sudah launching kan. Nah kemudian alhamdulillahnya itu banyak pihak yang percaya bahwa program ini akan jalan, sehingga banyak mitra-mitra yang begitu semangat mengeluarkan investasi dan mengeluarkan dana sendiri, membiayai makan hampir 3 minggu. Karena 3 minggu itu hampir sekitar 600-800 juta itu mereka keluarkan. Dan alhamdulillah kami bisa segera selesaikan dengan reimburse, dan ketika Lebaran tiba ada waktu jeda gitu, ketika masuk sekolah lagi kami tunda 1 minggu untuk supaya kita bisa ubah dari pola reimburse ke pola uang muka. Nah kalau sekarang Pak Helmi, seluruh mitra yang jalan kami minta untuk tidak jalan sebelum uang muka 10 hari di depan dikirim. Jadi tidak ada risiko utang yang tidak dibayar lagi, belum dibayar lagi. Dan bahkan hari ini karena percepatan, biasanya setelah ada BA Perval, kemudian penunjukan KSPPG, pembuatan virtual account, mereka harus nyusun proposal. Nah baru 10 hari kemudian uang itu masuk. Nah sekarang dengan adanya program percepatan, karena rata-rata yang pertama kali ini kan repot, tidak ada pengalaman, kami sudah putuskan setelah dibentuk penunjukan KSPPG ada virtual account-nya, kita kirimkan uang dulu tanpa harus buat proposal. Udah berani begitu ya? Iya, karena uang itu begitu ada di virtual account, itu tidak masalah. Karena kalau kekurangan ditambah, kelebihan pasti harus dikembalikan. Jadi kan uang itu tidak akan hilang, ada di virtual account kok, bukan di rekening. Sistem aman semua? Alhamdulillah, kami itu memang bekerja keras untuk mengamankan secara sistem. Dan itu memang akan berkaitan dengan waktu, termasuk
banyak orang yang tidak percaya bahwa program ini dalam waktu singkat bisa nambah banyak. Nambah banyak karena penambahan, karena saya orang populasi, saya tahu persis bagaimana segala sesuatu itu fungsi waktu. Untuk menambah dari organisasi dari 2 menjadi 10 itu kan butuh waktu. Ya. Dari 10 menjadi 100 kan pasti generasi kedua tuh. Ya dari 100 ke 1000 generasi ketiga. Karena kami yakin sekali kalau saya orang ahli hama penyakit itu, outbreak yang terjadi di lapangan, misalnya ada hama yang menyerang satu lokasi, itu saya yakin bukan generasi 1-2, itu pasti generasi keempat kecuali ada migrasi. Nah ini juga sama, peningkatan populasi jumlah mitra itu adalah fungsi dari waktu. Jadi Januari pasti sedikit, Februari masih sedikit, tapi dalam waktu bersamaan orang membangun dalam waktu 3-4 bulan selesai, sehingga di Agustus, September, Oktober ini puncak. Jadi orang tidak yakin bahwa ini bisa selesai, tapi saya melihat datanya itu, kami kan punya data, itu sangat memungkinkan itu selesai. Sehingga di Agustus ini kami minimal sudah bisa melayani 20 juta sampai 30 juta tuh bisa kami capai. Kalau tahun ini kira-kira target akhirnya berapa? Kami targetkan penerima manfaat ya, Prof? Kami targetkan 82,9 juta sudah kami layani di akhir November atau awal Desember. Itu udah mencakup seluruh anak? Seluruh. Dan udah. Ibu hamil ya? Iya, sudah 100%. Kalau anggaran berapa ya, Prof? Tahun ini? Tahun ini kami sudah dianggarkan 71 triliun. Kemudian Pak Presiden sudah memberikan tambahan dana standby 100 triliun. Oh segitu? Iya. Semangat ya beliau ya? Iya, karena ada 3 kunci penting. Makan bergizi. 1 anggaran, 2 SDM, 3 infrastruktur. Dan 3-tiganya udah kunci beres. Yang pertama anggaran itu dari awal selesai. Kemudian yang kunci kedua SDM. Ini SDM awalnya berat dan baru selesai 12 Juli kemarin. Jadi sekarang kunci yang kedua selesai. Tinggal kita kejar kunci yang ketiga, infrastruktur. Nah sekarang kami buat percepatan dalam 2 mekanisme yang berbeda. Satu untuk daerah aglomerasi, di mana itu kami serahkan kepada mitra mandiri, mitra-mitra yang bangun dengan pola insentif. Itu daftar melalui portal mitra.bgn.go.id. Kami tinggal verifikasi. Nah verifikasi yang kita persingkat semuanya supaya mengejar. Nah untuk daerah 3T yang tidak mungkin mitra masuk, karena misalnya saya dapat laporan dari Wakil Gubernur Kepulauan Riau bahwa di Kepulauan Riau itu ada 2.000 pulau, tapi yang berpenduduk kan 300. Nah 300 itu kan tidak mungkin di 1 pulau atau 2 pulau untuk mengirim makanan. Harus di pulau masing-masing, ya kan? Karena pengiriman tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi di Kepulauan Riau minimal harus ada 300 SPPG di daerah yang terpencilnya, bukan di wilayah aglomerasinya. Walaupun populasinya tidak banyak. Iya, tidak banyak. Meskipun di situ misalnya ada 1 sekolah, 2 sekolah, 1 SPPG. Meskipun di situ tidak ada sekolah, selama di situ ada ibu hamil, ibu ya 1 SPPG. Nah, itu intervensi negara. Nah, untuk mengintervensi itu kami sudah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan meminta seluruh Pemda untuk membuat satgas untuk pembangunan di 3T. Nah, kemudian kami sudah melakukan itu, alhamdulillah responnya cukup baik, sehingga saya sekarang harus tur untuk membuat MOU di semua daerah untuk membangun di daerah 3T, dan kami minta silakan bangun, Pemda yang bangun, mekanisme pendaftarannya tidak harus lewat portal mitra tapi lewat Pemda, kemudian koordinasi dengan kami, karena titiknya tidak perlu diverifikasi, karena yakin di situ pengiriman 30 menit pasti ada. Jadi Pemda bisa menunjuk pengusaha, bisa menunjuk Kadin, bisa menunjuk ke perorangan atau BUMD untuk bangun. Nah bangunannya kalau yang di aglomerasi kami berikan insentif berbasis porsi, kalau di sini enggak. Begitu selesai bangunan kami sewa in advance. Oke. Dan itu ada mekanisme percepatan, dan kami targetkan baik di daerah aglomerasi maupun daerah 3T bangunan paling lambat bisa selesai di Oktober, supaya November kita urusin administrasinya, akhir November kami melayani secara menyeluruh. Prof, dulu kalau tahun ini 71 plus standby 100 kan 171. Dulu kalau nggak salah waktu kita diskusi diperlukan untuk makan bergizi gratis sekitar 350-360. Ya.
Artinya masih banyak sekali PR yang harus dikejar ya? Atau ya, gimana? Gini, kalau tahun atau ini, jadi penurunan? Kalau tahun ini kan kami dapat 71 sudah fix. Nah, kemudian setelah kami hitung-hitung yang 100 triliun standby itu, mungkin hanya bisa kami serap 50 triliun. Jadi tahun ini akan hanya bisa atau hanya boleh? Hanya bisa. Hanya okay. bisa. Masalah waktu, masalah segala macam ya. Infrastruktur bolehnya kan sampai tambahan 100, tapi kami hanya bisa menyerap maksimal 121 triliun. Sehingga yang 50 triliun bisa digunakan untuk kegiatan lain. Tahun depan, jika tahun ini kita sudah bisa memberi makan 82,9 juta, kita akan mulai Januari dengan 82,9 juta. Maka dana yang akan dibutuhkan itu kurang lebih 335 triliun. Oke. Dan alhamdulillah kami baru saja menyelesaikan proses administrasi dengan pagu yang sudah ditetapkan untuk 2026 sebesar 268 triliun. Wow. Itu sudah termasuk anggota kabinet dengan anggaran kedua terbesar dengan 268 di bawah Kementerian Pertahanan. Tapi kalau kami nanti membutuhkan tambahan dengan tambahannya 80 triliun, maka kami akan menjadi yang terbesar mengelola anggaran. Ini komitmen luar biasa dari Pak Presiden ya. Jadi gini, ini memang Pak Presiden itu melihatnya, dan saya memang melihat beliau itu sudah pada level untuk mencapai sesuatu tuh selalu basisnya SDM. Dan SDM memang bagiannya sangat penting. Dan ini adalah investasi besar-besaran terhadap SDM Indonesia masa depan. Karena inilah yang kemudian akan membuat negara itu maju. Ya. Singapura aja kan nggak punya sumber daya, maju karena SDM. Karena SDM. Iya, begitu. Kita harus begitu. Dan saya karena pengajar, kan saya sudah mempelajari tren populasi Indonesia sampai 2100 ya. Dan Indonesia itu akan mencapai puncak populasi kan di 325 juta di tahun 2050-60-an. Setelah itu akan turun. Saya jadikan kuis kepada mahasiswa. Kira-kira apa yang faktor yang menyebabkan populasi Indonesia turun? Banyak yang menjawab bencana, pangan dan lain-lain. Saya katakan lihat dong tren negara maju. Jadi artinya Indonesia itu memang di tahun itu mengalami kemajuan sehingga pola pikir masyarakatnya berubah sehingga populasi akan turun kan seperti itu. Jadi turunnya populasi itu biasanya karena faktor pendidikan dan pola pikir. Jadi agak prihatin ya, makin tinggi pendidikan orang, makin tinggi tingkat kesejahteraan, makin kurang juga dia produksi keturunan ya. Makin rasional. Makin rasional. Anak saya saja ketika ditanya, sampai sekarang kan usia 30, kenapa belum nikah? Ya saya akan baru nikah kalau sudah bisa menghidupi minimal 3. 1 saya, 1 istri, 1 anak. Sementara mereka yang pendidikannya rata-rata SMP itu kata orang tuanya ini kamu sudah masuk akil balik, kamu harus nikah, gitu. Nggak mikirin materi kan. Yang dipikirin adalah bagaimana agar mereka sudah berumah tangga. Itu adalah pola pikir dan itu faktornya adalah pendidikan. Jadi, Prof. Gitulah Pak Helmi. Senang banget saya ya. Semoga obrolan ini memberikan diseminasi informasi. Ya, edukasi kepada masyarakat. Karena masih ada aja itu orang yang ngatain, mengkritik gitu ya, tanpa dia tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi ya, Prof ya. Saya senang sih sebetulnya dapat kritikan seperti itu karena itu membuat kita terpacu ya. Dan saya ingin menjawabnya dengan kinerja. Bukan dengan bicara lagi. Jadi saya sekarang itu jadi terpacu untuk segera mempercepat program ini mencapai seluruhnya dan biarkan masyarakat yang menilai. Gitu. Saya berharap cepat dapat angka penurunan stunting, kenaikan angka IQ, dan kemudian pertumbuhan ekonomi ya. Ya, karena bayangkan dia. Ini ada hal yang menarik. Ketika rapat dengan Menko Equin, Menteri Ekonomi, dan ada juga Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Kemudian beliau menyampaikan data yang menurut beliau ini mungkin adalah penyebab MBG. Jadi ada permintaan kebutuhan bahan makanan di daerah 7,5%. Dan meningkat. Itu meningkat. Dan itu
berkontraksi dengan parkir. Karena menurut beliau dari pengalaman, kalau peningkatan kebutuhan pangan itu diikuti dengan parkir. Ini orang tidak parkir tapi kebutuhan naik. Beliau langsung bilang ini pasti dari makan bergizi. Karena tadi itu kami create new demand, new emerging market sambil menjamin pembelian. Selama ini kan tidak ada program yang pemerintah yang menjamin pembelian. Off-taking gitu. Off-taking. Ini ada. Ada. Selama ini kan silakan produksi, silakan pelihara. Ketika panen nggak ada yang bisa menjamin. Drop sehingga membuat orang malas. Terus dikasih judul panen raya lagi. Panen raya. Saya bilang itu kesalahan, jangan gunakan panen raya. Nah kita enggak. Kita create demand. Ini loh demand. Ya, ini contoh ya. Betul. Kalau 82,9 juta sudah bisa kami beri makan. Berarti satu kali makan telur itu butuh 82,9 juta butir telur. Berapa ayam jadi? Itu 100 juta karena satu ayam meletakkan telur 0,8. Nah, kalau kami beri makan 2 kali seminggu, ini 82,9 juta kan 5.000 ton. Kalau 2 kali itu berarti kan 10.000 ton. Berarti 1 tahun 480.000 ton. Wow. Indonesia sekarang ini kelebihan telur 200.000 ton. Makanya kita ekspor kan, karena kita sudah swasembada. Ayam juga 600.000 ton. Tapi kalau makan bergizi ini sudah jalan, kita akan segera terserap 200.000 ton itu dan bahkan butuh ternak baru. Ternak baru. Dulu sebelum MBG kan ada yang petani marah ya karena telurnya nggak keserap sampai dibuang-buang sampai marah gitu. Nah sekarang ada laporan dari Sulawesi Selatan. Ini temuan Dewan Ekonomi Nasional. Di sana sudah ada pengusaha bandeng yang berani meningkatkan produksinya 3 kali lipat. Karena kebutuhan tetap dari SPG, bahkan bandengnya bukan lagi gelondongan, tapi sudah dipotong-potong sesuai dengan porsi menu gitu. Dan Pak Helmi mungkin bisa lihat sekarang itu banyak restoran pinggir-pinggir jalan tiba-tiba berubah jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Banyak catering yang berubah, ada rumah yang berubah, ada hotel yang berubah jadi SPG itu di daerah-daerah seperti itu. Saya dengar kemarin ada pembelian mobil-mobil baru gitu untuk nganter-nganterin untuk distribusi. Waktu di Gias, wah ini kenapa nih? Ini untuk MBG Pak, banyak yang pesen gitu. Ya seperti itulah, mudah-mudahan ini memberikan dampak tidak hanya kepada investasi SDM masa depan, kualitas SDM, tapi juga pergerakan ekonomi wilayah terutama. Prof, kalau ada orang yang masih bertanya atau apa gitu harus kemana ya? Ya sebetulnya ada media sosial kami ada IG kami, Facebook, kemudian website juga, website bgn.co.id ada semua di situ. Ya, jadi saya cuman sebagai orang komunikasi, rasanya program demikian bagus, tapi masih banyak mengkritisi, jangan-jangan sosialisasinya masih ada yang harus ditingkatkan ya, Prof. Kami akuilah itu, karena terus terang kami kan organisasi baru. Bahkan beberapa kelengkapan legalitas pun kami masih perjuangkan untuk bisa lengkap. Tapi satu sisi kami dikejar target kita kerjakan barengan. Tapi sekali lagi itu fungsi dari waktu. Dengan waktu saya kira semuanya akan membaik. Semoga ini bantuan tepat sasaran ya. Amin. Tidak ada lagi yang menyimpang atau jatuh kepada orang yang tidak perlu atau ada dana yang dimainkan atau ya Prof ya. Kami buat sedemikian rupa agar tepat sasaran dan penyerapan kami kan termasuk yang rendah ya. Karena kami buat seefisien mungkin. Iya, sampai sekarang kami baru menyerap 7,2 triliun. Banyak orang bertanya apakah 71 akan habis. Dan kami yakinkan pasti habis. Enggak kena marah tuh. Karena Pak Presiden melihatnya fungsi kan. Biasanya DPR kan negur tuh. Iya, tapi kan kami jelaskan bahwa penyerapan akan terjadi mulainya September, Oktober, November tuh penyerapan besar sekali. Bahkan nanti akan kekurangan. Baik, Prof, terima kasih. Sama-sama. Senang sekali saya juga belajar banyak. Semoga kita semua yang nonton juga belajar banyak. Ya, jadi program ini adalah program yang sangat bermanfaat untuk Indonesia, terutama menghadapi Indonesia Emas. Ya, nggak mungkin kita mencapai itu tanpa dukungan SDM yang berkualitas. Salah satu caranya di samping pendidikan, yaitu asupan gizi. Ini menjadi PR kita sama-sama ya. Kita doakan ini program akan bermanfaat untuk Indonesia. Amin. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih, Prof.